Jihad dengan demikian itu kalau berpedoman pada jalan Allah itu, jihad fi sabilillah itu adalah membangun martabat kemanusiaan. Oleh sebab itu, tauhid itu juga kan untuk membangun manusia bermartabat. Syariah juga sama. Intinya tuh martabat kemanusiaan kita jaga. Oleh sebab itu membangun kebaikan. Kalau di Indonesia itu Pancasila kan apa? Ketuhanan. Lalu ketuhanan itu digunakan untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia. Jadi di situ ada kebersatuan antar umat manusia. Nah, kalau kemudian masuk ke Indonesia, lebih khusus lagi, Indonesia yang punya manusia-manusia yang beragam juga. Indonesia yang punya berbagai manusia dengan agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Itu juga manusia, itu manusia. Harus dihargai. Harus dilindungi hak asasinya itu sebagai hukum yang universal. Melindungi hak asasi manusia. Sehingga kalau kita ya mau menjadi mujahid digital dan konsolidasi Infokom, coba mulai dari sini. Diarahkan kita semua ini. Tidak harus orang menjadi mujahid itu tidak harus alim, pintar ilmu agama ini, bisa baca Quran. Enggak, yang kebaikan-kebaikan itu diarahkan nanti dari Majelis Ulama. Topik kita hari ini bicarakan. Enggak usah pakai dalil-dalil, kalau enggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi enggak percaya. Orang ini enggak ngerti pada apa yang dibaca. Sehingga saya kan pernah berdebat tuh, udahlah kalau enggak ngerti, yang penting hatinya aja Islami, kemudian lafalnya kalau enggak bisa bahasa Arab ya enggak apa-apa. Kata para kiai itu orang baca wolo kuwato itu, wolo kuwato, kalau hatinya berpikir bahwa tidak ada Tuhan yang lebih berkuasa selain Allah, itu berpahala kok. Lalu disalah-salahkan kan, orang enggak ngerti, jangan tuh enggak ngerti apa-apa, jangan didengar wolo kuwato. Sudah, yang penting substansinya. Hingga saya katakan, ada orang ngeritik saya, Pak Mahfud tuh kok bilang, sebagai orang Islam kok bilang tidak harus bahasa Arab. Lalu saya bisa bahasa Arab, saya bilang. Tapi bagi saya tidak harus. Anda tidak bisa bahasa Arab, mengkampanyekan bahasa Arab, bilang Assalamualaikum aja salah. Coba tuh, dengar tuh, yang punya podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Di mana ada, Anda mau ngeritik bahasa Arab, orang bilang wabarakatuh saja salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Coba dilihat nanti podcast yang tiap hari itu. Saya kira calahnya cuma sekali, tapi semua podcastnya salah. Kenapa maksa-maksakan bahasa Arab? Gitu. Yang penting substansinya itu digitalkan. Ini loh ajaran Islam yang bagus. Nah, pedomannya kalau di Indonesia itu adalah toleransi, kebersatuan dalam keberbedaan. Tidak usah lagi berpikir negara ini wah tidak sesuai dengan syariah. Siapa bilang? Saya dulu belajar hukum tata negara Islam yang pertama itu kepada pimpinannya Pak Syafiq Mugni, kepada Pak Azhar Basir dengan buku kecil. Saya tanya, Pak, ini negara Islam enggak? Indonesia kita boleh enggak negara? Boleh. Lalu dia mencetak buku namanya Imamah. Imamah itu kata lain dari khilafah. Kata lain dari imaroh. Jadi pemerintahan Islam itu namanya bukan hanya khilafah. Yang Abu Bakar tuh sebut khilafah karena dia khalifah. Tapi Umar bin Khattab disebut Amirul Mukminin, maka negaranya imaroh. Sayyidina Ali saya imam, disebut imamah. Wah ini
Berdebat harus khalifah dan nggak ngerti artinya khalifah, nggak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat. Di Islam itu, negara Islam itu apa sih? Khilafah. Ya, kalau pakai Abu Bakar. Kalau pakai Umar, imaroh namanya. Sekarang namanya Uni Emirat Arab tuh keamiran. Kalau keimaman, ya Iran, imamah. Dulu ambil dari Ali. Turki Utsmani ngambil dari Abu Bakar, khalifah, khilafah. Ada juga as-sultani, ya sultan. Itu kan semua dari istilah-istilah agama yang semuanya ada istilah itu di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran itu kholaif, kata khilafah itu di Al-Quran tidak ada. Tapi ada kata laqad ja'alnakum kholaif. Saya menciptakan kamu khalifah, pemimpin-pemimpin di bumi. Nah, oleh sebab itu kalau kita bernegara, saudara, keberbedaan itu adalah keniscayaan. Keberbedaan itu adalah keniscayaan. Tidak mungkin kita kok hidup di satu negara kok Islam semua, tidak mungkin. Tidak mungkin hidup di satu negara kok Arab semua orangnya, tidak mungkin. Tidak mungkin kita hidup di satu negara pikirannya, keyakinan sama semua, tidak mungkin. Itu adalah fitrah. Oleh sebab itu kita harus siap hidup dalam perbedaan itu. Maka ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendirikan negara apa proklamasinya? Proklamasinya hada kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin wal wa baina wa min Quraisyin wa Yasrib wa tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Ini sama dengan proklamasi kemerdekaan tuh isinya. Apa artinya itu? Ini proklamasi, ini kitab dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, antara orang mukmin dan orang muslim, dan antara orang Quraisy dan orang Yasrib. Apa? Wa man tabi'ahum, dan puak-puak yang ikut mereka yang agamanya beda, sukunya beda, falahiqa bihim, menyatakan bersatu. Sama kan dengan proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, bersatu dalam kemerdekaan. Wajah hadamahum, dan berjuang bersama menjadi jahid, mujahid. Wajah hadamahum. Wahum ummatun wahidatun bainan nas. Mereka ini yang di Mekah, ini yang di Madinah, yang dibangun oleh Muhammad ini, ada orang Yahudi, Quraisy, Yasrib, Nasrani, yang Muslim, ada Ansor, ada suku ini. Kemudian ditulis dalam sebuah konstitusi, namanya Konstitusi Madinah, terdiri dari 47 pasal. 47 pasal itu yang 24 pasal itu perlindungan terhadap orang-orang yang berbeda. Coba nanti dibaca tuh, gampang sekarang cari begitu kok. Yang 23 itu bagaimana hidup bersama, mengatur pemerintahan, mengatur macam-macam enggak? Nah saudara, oleh sebab itu saya katakan Indonesia ini apa yang kurang? Mau beragama dengan baik, Anda udah dilindungi. Ada orang bilang, tuh di Indonesia ada Islamofobi, enggak ada. Yang fobi itu rakyat ke rakyat. Kalau negara enggak ada. Saya ingin tahu apakah ada pemerintah membuat kebijakan anti Islam? No. Minta Universitas Islam, IAIN dijadikan WIN, udah. Lakukan 27 WIN sekarang di Indonesia. Hebat. Minta undang-undang pesantren, kasih. Minta jadi menteri, kasih. Di mana fobinya? Rektor-rektor itu di UGM, ITB, apa sekarang bawa sejadah. Di mana fobinya? Kalau malu, kalau fobi itu artinya tidak boleh begitu. Orang takut kalau ada begitu. Sekarang tidak ada yang takut. Sehingga kaum muslimin di dalam negara Pancasila sudah naik, mengalami mobilitas sosial yang begitu hebat. Kiai kayak Khalil Nafis ini, kalau sekarang dulu di zaman Orde Baru itu, kalau kiai kayak gini pergi ke Madura gitu naik mobil lek. Sekarang pakai pesawat dia, nawar kelas 1 lagi. Saya minta bisnis, kalau ndak bisnis ndak berangkat. Bisa. Karena apa? Umat Islam itu tidak ditakuti dan tidak dimusuhi. Bahwa ada yang ditangkap.
Ya memang begitu kelakuannya. Pak, itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu enggak tahu ya, saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 2, 3. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Kamu tahu enggak jumlah penghuni penjara hari ini 31 Agustus 2022 263.000 penghuni penjara. Berapa orang ustadznya? Berapa orang ulamanya? Enggak ada. Dari mana? Lalu ada kriminalisasi. Ratusan juta, ratusan ribu ustadz ulama sekarang bebas berdakwah kemana-mana, termasuk Anda mengadakan acara dakwah di hotel ini, boleh. Oleh sebab itu saudara, mari kita berislam dengan baik dan maju bersama Islam di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya saya diberi topik ya bagaimana membangun mujahid yang membangun wasatiyah. Wasatiyah Islam itu Islam jalan tengah. Pak, mana ada Islam itu jalan tengah, Islam wasatiyah, Islam ya Islam, sama aja. Anda bilang, mana ada Islam rahmatan lil alamin di Al-Quran? Enggak ada. Enggak ada. Islam rahmatan lil alamin gitu, enggak ada. Yang ada, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, bahwa yang ikut Nabi itu Islam rahmatan lil alamin. Kata Islam rahmatan lil alamin sendiri kan buatan kita semua. Pak, enggak ada tuh Islam wasatiyah, yang ada Islam. Lah itu kamu bilang Islam kafah, di mana ada kata Islam kafah di Al-Qur'an dan hadis? Enggak ada, yang ada udkhulu fis silmi kafah. Sama dengan wasatiyah ini. Qad ja'alnakum ummatan wasato. Saya kamu umat di tengah-tengah. Nah, itulah Islam wasatiyah, Islam yang di tengah. Apa? Ciri-cirinya ada tawazun, tasamuh, islah dan sebagainya, yang kalau Majelis Ulama itu merumuskannya 8 apa 13 gitu. Nah, itu wasatiyah Islam yang membuat nyaman terhadap orang lain, tapi juga saudara membuat nyaman, tegas dalam penegakan hukum. Meskipun itu sesama orang Islam. Kalau bikin kacau ya tegakkan hukum, karena Nabi pun dulu kan begitu. Kata Nabi, kalau negaramu ingin selamat, tidak seperti negara-negara zaman dulu, tegakkan keadilan, sehingga anakku pun kalau melanggar hukum saya potong kok tangannya. Kenapa Nabi? Karena kalau ketidakadilan dibiarkan, negara bisa hancur. Dan itu yang terjadi ketika Nabi masih hidup. Waktu itu, ya kan? Itali, Mesir, mana coba? Hancur-hancur gitu karena ketidakadilan. Maka kata Nabi, kalau ingin membangun negara itu bangunlah dengan keadilan. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini kalau dalam bahasa sekarang, bukan hadis ya, tapi Ali bin Abi Thalib. Tabqa ad-daulah al-adila wa in kanat kafiratan. Negara itu akan kuat, kokoh kalau diperintah dengan adil meskipun penduduknya banyak yang kafir. Pemimpinnya banyak yang kafir, asal adil, kokoh negara itu. Wa tafna ad-daulah adz-zalimah wa in kanat muslimatan. Adapun negara yang zalim, sewenang-wenang, korupsi, hukum tidak tegak, akan hancur meskipun rakyatnya rakyat Islam, pemimpinnya beragama Islam. Maaf, ini Sayyidina Ali ya. Hebat tuh Sayyidina Ali. Perspektif bagaimana cara membangun sebuah negara. Dan kita membangun negara kesatuan Republik Indonesia berdasar atas hukum, berdasar ketuhanan yang Maha Esa, di mana setiap agama boleh berkembang dengan baik, sehingga saudara juga boleh menjadi Islam yang baik, mujahid yang baik agar Islamnya baik.